Tak mampu mengontrol nafsu biologis kerap menjadi petaka. Demi penuhi hasrat, tak jarang orang dekat menjadi korban. Di Kabupaten Waikanan, seorang ayah dengan keji menghabisi nyawa buah hati yang belum genap berusia 40 hari. Ironisnya, tindakan tak terpuji dilakukan ayah lantaran sang istri menolak untuk berhubungan. Kasus ini menjadi sorotan banyak pihak. Psikolog dan Komisi Perlindungan Anak mengutuk keras kasus pembunuhan ini. Sungguh anak yang malang, bukan kasih sayang, tapi kematian yang dirasakan. Sepuluh Agustus 2020 menjadi petaka bagi ES. Betapa tidak, wanita berusia 20 tahun ini harus rela kehilangan buah hatinya yang belum genap berusia 40 hari. Kepedihan ES semakin menjadi. Bayi mungilnya harus meregang nyawa di tangan KW, tak lain suami dari ES. Keluarga kecil ini menetap di Desa Umbul Neki, Kampung Karang Umpu, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Pasangan suami istri ini dalam keseharian bekerja sebagai buruh tani penderes getah karet. Sementara rumah yang sejak 5 bulan ditempati jauh dari kesan kemewahan. Petaka datang Minggu malam, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari saat KW datang menghampiri ES untuk menyalurkan hasrat nafsu. Namun niat WK ditolak ES karena ES belum genap 40 hari usai melahirkan bayi laki-lakinya. Penolakan ES menjadi awal bencana. Bayi mungil tak berdosa pun menjadi korban. Kemarahan WK memuncak lalu mencekik dan menggigit kening bayi mungil tak berdosa ini. Ajal tak dapat ditolak. Buah hati pasangan muda ini akhirnya meninggal dunia. Merasa tersudut, WK mengancam sang istri untuk tidak menceritakan perbuatan kejinya kepada siapapun. Bila nekat melapor, ES diancam akan dibunuh. Namun kemarahan ES kepada sang suami tak mampu untuk dimaafkan. Dengan ditemani sang ayah melaporkan kasus ini ke Polres Waikanan. Tadinya ini Pak, melihat istri saya bersihin ikan Pak, sambil ngerokok. Udah itu saya tidur dulu katanya, iya ini kan. Nah sudah itu, udah dibersihin ikan Pak, meletak dia kan. Anak posisinya belum nangis Pak. Saya ajakin dia, ya ayolah katanya, ayolah katanya. Enggak katanya, ngantuk katanya. Dah pertamanya Pak, keduanya saya lagi Pak, ayolah katanya, enggak ngantuk. Ketiganya anak nangis, disusuin, digendong. Nah dari situ kejadiannya Pak, saya mukulin dia, saya cekek, saya gigit. Polisi yang bergerak cepat berhasil menangkap WK. Satu unit reserse Polres Waikanan meringkus WK tak jauh dari rumah duka. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Waikanan Bribka Umardani membenarkan pelaku mengancam sang istri dengan senjata tajam agar tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui mencekik dan menggigit kening korban. Dalam rekonstruksi di Umbul Neki, Kampung Karang Umpu, tersangka memperagakan 26 adegan pembunuhan. Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12:30, si pelaku ini meminta untuk berhubungan intim kepada istri sendiri, di mana pada saat itu istrinya menolaknya dikarenakan pada saat itu istrinya mengatakan bahwa belum selesai masa nifasnya, sehingga istrinya menolaknya. Kemudian si pelaku karena emosi langsung melakukan pencekikan terhadap anaknya sendiri, anak kandungnya, yaitu terhadap korban, kemudian melakukan
menggigit daripada keningnya, kemudian menampar wajah sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Untuk ancaman hukumannya yaitu pasal 80 ayat 3 yang mengakibatkan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 15 tahun penjara paling lama, ditambah dengan ayat 4-nya yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ditambah sepertiga daripada hukuman pokok, yaitu menjadi 20 tahun penjara. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Waikanan, terancam kurungan penjara hingga 15 tahun. Berdasarkan pasal 76C JO, pasal 80 ayat 3, ayat 4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara usai melakukan olah tempat kejadian perkara, kesedihan ES masih terlihat jelas. Wanita muda ini hanya bisa menangis meratapi kepergian buah hati. Terlebih, pelaku pembunuhan merupakan sosok suami sekaligus ayah dari anaknya. Takdir harus diterima ES. Ia selalu merindukan anaknya. Aktivitas seorang ibu dalam merawat dan menjaga anak tak lagi dapat dirasakan. Ia berharap suaminya dihukum dengan seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Hal senada disampaikan Hendy Aprizal, merupakan sepupu dari ES. Meski 1 pekan sudah kepergian balita mungil tak berdosa itu, keluarga masih diselimuti duka mendalam. Hukum yang adil kini diharapkan oleh keluarga ES. Polisi dan pengadilan kini menjadi harapan agar penegakan hukum dapat memberikan hukuman seberat-beratnya kepada KW. Harapan kita ya sebagai pihak keluarga ya dari kejadian ini kalau bisa si pelaku kita hukum ya seberat-beratnya lah, karena telah menghilangkan nyawa. Kami dari pihak keluarga juga sebenarnya kalau mau emosi saat kejadian bisa emosi, teman kita ya tahanlah biar pihak kepolisian ada yang ngurusnya kan. Kesunyian nampak jelas di Umbul Neki, Kampung Karangumpu, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Dengan jumlah penduduk tak ramai menjadikan kampung ini jauh dari kesan kemewahan. Jarak rumah berjauhan dan lokasi yang sulit untuk diakses menyebabkan warga enggan menetap di lokasi ini. Sementara dari lokasi kejadian hanya 37 kepala keluarga. Kodri, tetangga pelaku, menjelaskan dalam keseharian keluarga ini dikenal ramah dan tidak ada permasalahan. Keseharian pelaku di mata tetangga adalah seorang yang ramah dan tak pernah menunjukkan tingkah laku aneh. Menyangka ya Pak ya? Kami juga nggak nyangka kalau begini kelakuannya. Ini waktu kejadian di Sepak sana. Kan kami kapan hari Minggu pulang semua. Oh, jadi kebetulan kampung lagi kosong ya Pak? Kejadian ini malam Senin katanya. Ini memang penyerikan Pak ya? Sering nyari ikan najur. Najur ya. Sekarang masih ada tajurnya itu. Tamit. KW menikah dengan ES dalam usia muda. Bahkan sang istri harus putus sekolah dan memilih untuk membina rumah tangga. Setahun menikah, keduanya dianugerahi anak laki-laki. Selain bekerja di kebun karet, memancing menjadi hobi pelaku usai menderes getah karet di kebun milik juragannya. Seperti yang Emilia Safitri beberkan dalam reka ulang di TKP, sang ayah pulang mengetuk pintu dan dibuka oleh istrinya dan memberikan hasil tangkapan ikan kepada sang istri untuk dibersihkan. Fitriani yang juga merupakan kerabat dekat keluarga ini sangat menyayangkan kejadian ini. Tidak pernah ada masalah antara pasangan suami istri ini. Keduanya merantau dari kampung lain untuk mencari rezeki. Namun takdir berkata lain. Nafsu birahi menjadi bekal bagi keluarga ini. Kalau Emi anaknya ya pendiam tapi bergaul juga dengan teman-temannya. Karena dia itu juga ponakan saya. Jadi dia tidak tertutup di sini kalau sama teman-temannya. Terus anaknya mudah bergaul juga. Sama anak-anak kecil juga senang. Kalau suaminya Kuswanda itu ya sedikit tertutup juga karena dia kan laki-laki. Kalau pas menikah dia kalau nggak salah di sini cuma 6 bulan apa 3 bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah. Ikut neneknya, nenek dari ponakan saya ini Emi. Nah lalu dia orang nih cari kerja di Neki di
daerah Simpang 4 masuk dalam itu. Nah, mereka di sana itu ngampas karet, kalau bahasa Jawa deres ya, deres karet. Nah, di sana itu ya bermukim di sana sampai kejadian ini. Kami semua ini satu keluarga besar kaget sekali ya karena beritanya mendadak. Nah, itu ya kok sampai terjadi karena ini kan darah daging sendiri kan. Kalau saya pribadi ya gimana ya, langsung pada histeris semua jerit-jerit ngelihat dia kan, apalagi pengakuan dari pihak sebelah suaminya ya, katanya jatuh dari ayunan kan, kami belum percaya, langsung divisum kan dengan keluarga. Nah, hasil dokter menyatakan kalau dia itu kena ini keras benturan keras kan, apa seperti pukulan, apa seperti tarikan, apa gitu.